Kadang orang-orang tuh tiba, oh ini kena santet nih, langsung bawa rumah sakit, sampai rumah sakit kan sayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ratu Ayu, Master Terawang Nama. Bunda, ada yang ingin saya tanyakan ini, Bunda? Iya. Bunda, Iya. dari yang kemarin selebriti yang meninggal, sebenarnya nih ada pengalaman apa sih Bunda yang mungkin masyarakat nih bisa tahu nih nanti untuk mencegah atau menghindari santet ya Bunda ya? Supaya guna-guna itu menjadi senjata makan Tuhan buat si pengirimnya Bun, itu seperti apa Bun yang harus dilakukan mungkin kita sebagai masyarakat awam atau para selebritis pejabat lainnya, mungkin seperti apa Bun? Jadi kalau kita misalnya keluarga kita kena guna-guna, itu tujuan kita apa dulu tuh? Atau mau mengembalikan, atau kita sebagai sejarah, atau gimana? Itu yang harus dipertanyakan. Maksudnya apa? Mau nanya apa? Iya, mau nanya mungkin pencegahannya dulu Bun. Untuk mencegahnya seperti apa? Kalau untuk pencegahan kita harus bikin ibaratnya kayak ini, seperti tangkal lah. Tangkal supaya kita serumah itu jangan sampai kena guna-guna. Kayak misalnya rumah tuh ada tangkal petir. Kalau itu guna-guna ada tangkalnya lah yang dibuat di rumah kita. Oke Bunda, guna-guna itu sebenarnya bisa dikatakan itu misalnya salah satu dari keluarga yang meninggal dan bisa turun-temurun nggak? Mungkin ke keluarga yang lain atau apa, itu bisa dihentikan nggak? Bisa. Kalau kita lihat dulu, misalnya orang ini kena guna-guna nih. Waktu dia meninggal, kakinya naik ke atas atau enggak? Kalau kakinya naik ke atas, itu turun-temurun itu guna-gunanya sampai ke bawah. Tapi waktu kalau seandainya dia meninggal, kakinya redup ke bawah, itu berarti guna-gunanya cuma satu orang yang kena. Itu kalau kena guna-guna, kena santet. Itu. Dan untuk menghentikan itu supaya tidak terjadi lagi, tadi yang dilakukan oleh si yang diguna-guna itu tadi yang Bunda katakan itu dengan menggunakan itu. Kalau misalnya nih orang kena guna-guna, matinya kena santet. Kalian pernah dengar nggak pisau yang putih itu yang kayak stainless kan? Terus pisau itu dikasih kapur sirih, itu dioles dengan kapur sirih, terus dengan kasih bekas kain putih yang bekas mayat tadi, di ini misalnya gagangnya dibungkus, sudah dibungkus, dimasuk dalam kain. Sudah itu dalam kain itu yang kayak kalau bahasa kami uncang ya, uncang. Sudah itu disimpan di dalam lemari. Kalau orang guna-guna punya niat aja itu kembali ke orangnya loh. Baru punya niat aja ya Bunda? Punya niatnya. Apalagi yang mengerjakan tambah parah lagi. Makanya janganlah dengar guna-guna itu. Bunda aja yang merinding ya mendengar guna-guna itu. Bunda, selain dengan pisau stainless tadi, ada media lain nggak sih yang mungkin bisa digunakan yang Bunda tahu atau seperti apa Bunda? Kalau Bunda tahunya pisau. Pisau aja? Iya, karena pisau itu sama dengan senjata makan Tuhan. Bisa balik arah gitu kan. Kalau menurut terawangan Bunda dan pengalaman yang pernah Bunda lihat sendiri itu kan. Mungkin kalau untuk pencegahannya sendiri Bunda, yang Bunda tahu itu seperti apa? Pencegahan seperti apa dulu nih? Maksudnya kalau kita punya saudara yang terkena santet, bisa diobati atau Bisa semua itu, kecuali kan sudah ajalnya ya. Santet tuh sebenarnya bisa loh. Itu makanya sebelum kita, Bunda kan udah berapa kali bilang kalau kita begitu sesak datang, kita susah nyari yang itu kayak 7 angin aja, 7 angin ya, misal 7 angin.
tiba-tiba tuh napas kita sesak, kita mencari kelapa susah. Bisa juga ambil beras di rumah kita nih, semuanya ada obat. Beras ambil, kasih minyak, digosok di belakang. Kalau kenanya ke dada, belakang kita gosok, jadi pecah anginnya tuh. Kalau nggak ada beras, cabai rawit. Cabai rawit itu diambil 2 batang atau 3 batang, digosok lagi di belakang. Itu pencegahan untuk santet itu banyak banget. Adanya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kadang orang-orang tuh tiba, oh ini kena santet nih, langsung bawa rumah sakit. Sampai rumah sakit kan sayang. Padahal kita bisa mencegahnya loh. Bunda, pencegahan itu bisa dilakukan dengan diri kita sendiri. Satu yang seperti kata Bunda tadi, dengan mengusapkan beras atau apa, itu mungkin ada amalan atau bacaan-bacaan apa sih? Kita Bunda? baca asma Allah aja kalau nggak tahu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad. Baca sampai habis. Ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Kalau kita nggak tahu apa-apa nih, langsung pecah anginnya. Tuh. Tapi Bunda sendiri punya pengalaman nggak mengobati santet itu? Terus seperti apa hasilnya yang sudah Bunda ini obati? Gitu? Pernah Bunda, itu orangnya orang Jawa ya. Ini terus terang orang Jawa nih. Dia nelpon Bunda waktu itu Bunda di Medan. Perutnya buncit kayak angin. Dokter bilang itu harus dioperasi. Terus Bunda bilang apa? Nggak usah dioperasi kalau berobat dengan aku. Aku bilang gitu. Tapi Bun, aku udah bikin surat pernyataan bahwa besok pagi harus dioperasi. Ya udah, kalau mau dioperasi silakan. Kalau Bunda terawang ini non medis. Akhirnya dia cabut kuasanya lah, lagi nggak jadi ya, nggak jadi dioperasi. Obatnya apa? Air putih doang, melalui jarak jauh. Tuh orangnya kalau lihat YouTube Bunda atau video Bunda itu benar itu. Artinya sembuh dengan air putih aja. Air putih. Yang penting berobat itu yakin. Air putih bisa jadi obat. Obat mahal belum tentu jadi obat. Oke Bunda, selain mengedukasi masyarakat juga nih Bunda nih, ada saran-saran apa sih yang ingin Bunda sampaikan mungkin ke para netizen, mungkin sahabat-sahabat artis, para pejabat, ada saran nggak sih? Apa yang harus kita jaga atau lisan kita apa yang harus kita jaga untuk menghindari hal-hal Jadi seperti kalau itu? kita jangan sampai kena guna-guna, kita juga jangan sering ngomong aku kena santet, aku kena, jangan. Nanti diaminin malaikat, akhirnya bukan kena santet, kena angin bisa. Gak tahu dibilang orang santet. Biasa aja lah, mengalir sebaik mungkin. Bahasa kita dijaga juga, ya kan. Gitu. Terus saran Bunda, kalau misalnya begitu kita sesak napas, ada kena kiriman, jangan buru-buru ke rumah sakit dulu. Cegah dulu dengan obat yang ada di rumah kita dulu. Gitu. Kalau menurut terawangan Bunda, pengalaman Bunda itu. Tapi Bunda sendiri siap nggak nantinya kalau misalnya seandainya nanti para netizen atau mungkin penonton ini yang mungkin kena dampak dari santet ini bisa langsung ke Bunda, bisa nggak? Siap juga nggak Bunda? Bunda itu tergantung dari nama ya. Misalnya dia nelpon atau dia ngasih tahu, Bun, aku kena guna-guna. Bunda lihat dulu dari namanya. Dari namanya tuh Bunda bisa tahu, oh ini medis, ini non medis. Insya Allah itulah keahlian Bunda dari nama.